Pada 22 Maret 2016, 10.000 anggota Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat atau PPAD melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Jalan Sudirman, Jalan Utama Jakarta. Demonstrasi yang melumpuhkan sebagian mobilitas warga Jakarta itu diingat sebagai demo sopir taksi Bluebird. Mereka menuntut pemerintah untuk menghentikan operasi taksi online yang tidak memiliki regulasi angkutan penumpang sebagaimana taksi konvensional. Nama besar Bluebird sebagai penyedia jasa taksi terbesar di Indonesia pun tercoreng karena demonstrasi itu berbuntut kekerasan. Bluebird tidak tinggal diam untuk mengembalikan reputasi yang telah dibangun sejak 1972 sebagai penyedia taksi yang aman, nyaman, dan santun. Keesokan harinya, pada 23 Maret 2016, Bluebird menggratiskan layanan, kendati tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh pelanggan. Hari itu, penumpang justru mengeluhkan sulitnya memperoleh taksi si burung biru. Tagar percuma gratis pun beredar luas di media sosial, mengecam respons manajemen yang dianggap tidak menyelesaikan masalah. Namun, badai itu akhirnya berlalu. Seiring komitmen Bluebird menjaga nilai-nilai yang dipegang teguh perusahaan dan para sopir armadanya. Bagaimana Bluebird merespons pesatnya penggunaan taksi online yang menggerus pendapatan dan berpuncak pada demo besar-besaran pada 2016, dan bagaimana hingga hari ini dalam benak banyak orang Indonesia, Bluebird tetap menjadi top of mind brand taksi Indonesia yang aman dan nyaman. Inilah cerita emiten Bluebird. Alih-alih melanjutkan seteru dan persaingan tidak sehat, Bluebird memilih jalan yang elegan dan menguntungkan. Sejak awal 2017, di dalam aplikasi super app Gojek, calon penumpang dapat memesan taksi Bluebird lewat fitur Go Bluebird. Gojek dan Bluebird hadir dalam satu aplikasi adalah hal yang tak terbayangkan ketika itu. Kerjasama kita dengan Gojek ini masuk dalam kemudahan akses. Itu masuk dalam turunan bentuk adalah multi akses yang kita berikan. Jadi Bluebird ini akan membuka untuk bisa diakses dari beberapa layanan yang lainnya. Cara ini bukan hanya cantik, tetapi juga semakin simpatik. Penumpang mendapatkan lebih banyak pilihan dalam mencari moda transportasi. Bluebird IPO di tahun 2014 dan pada saat itu harga penawarannya ada di 6.500. Pada tahun 2015 harganya itu sempat naik di 12 ribuan. Dan memang waktu itu sentimennya sangat baik karena Bluebird termasuk salah satu market leader di taksi Indonesia. Bluebird sendiri tak mau tertinggal dalam teknologi untuk memudahkan penumpang memesan taksi. Bahkan, Bluebird merupakan taksi pertama yang menggunakan sistem tarif berdasarkan argometer. Pada 1972, Bluebird dilengkapi sistem radio untuk kemudahan penyebaran order dengan sistem operasi terpusat serta menerapkan call center pemesanan terkomputerisasi pada 1994. Dan sejak Mei 2016, pelanggan Bluebird dapat memesan taksi lewat aplikasi My Bluebird semudah memesan taksi online. Secara kinerja keuangan dari tahun 2011 sampai dengan 2015, rata-rata pertumbuhan tahunannya itu untuk pendapatannya aja bisa sampai 20%. Dan untuk laba bersihnya itu bisa sampai 90%-an. Namun terkait dengan disrupsi transportasi online, ini sangat berdampak ke kinerja keuangan Bluebird. Waktu itu di tahun 2015 sampai dengan 2019, pertumbuhan pendapatannya malah negatif jadi 7% per tahunnya. Sementara untuk laba bersihnya bahkan turun 21% setiap tahunnya. Tetapi Bluebird berhasil merebut kembali hati pelanggan. Dari Bluebird Life Care yang memberikan fasilitas untuk penyandang disabilitas, taksi dengan kapasitas 7 tempat duduk hingga peluncuran armada kerjasama dengan Tesla. Bluebird mengikuti tren zaman dan berusaha tetap relevan dengan menghadirkan armada mobil listrik yang lebih ramah lingkungan.
taksi biru Bluebird kembali ramai di jalan, mengantar jemput penumpang. Tetapi badai besar memang seringkali diawali dengan masa tenang yang melenakan. Badai itu adalah COVID-19. Kendati pandemi melumpuhkan semua aspek kehidupan, sektor transportasi merupakan bisnis yang paling terpukul karena pandemi ini mewajibkan semua orang untuk diam di rumah, tak kemana-mana. Bagaimana sebuah perusahaan taksi bertahan bila sekadar berpergian bisa begitu mengancam nyawa? Terkait dengan pandemi, Bluebird cukup terpukul. Karena kalau kita ingat, waktu itu kan ada pembatasan mobilitas. Dan sehingga itu menyebabkan Bluebird untuk kehilangan para pelanggannya. Dan kelanjutannya, dampaknya juga kita bisa lihat dari pandemi. Waktu itu pandemi pastinya ada mobilitas yang memang sangat turun karena ada pembatasan waktu itu dari pemerintah. Dan hal ini juga pastinya karena Bluebird memang jasa transportasi dan orang-orang nggak keluar rumah, pastinya itu berdampak secara signifikan. Namun, seiring kasus COVID-19 mereda dan pulihnya mobilitas masyarakat, Bluebird pun perlahan ikut pulih. Di masa pandemi, justru Bluebird semakin meningkatkan layanan dengan mengedepankan higienitas armada, disinfektan, dan transaksi tanpa kontak. Dan hal ini kita bisa ngelihat kalau misalkan kita ngelihat kinerja keuangannya di 12 bulan terakhir. 12 bulan terakhir itu untuk pendapatannya aja udah mencapai 3,3 triliun, which is ini 80% daripada level sebelum pandemi. Dan mungkin kita harus ingat di 12 bulan terakhir itu masih ada varian Delta. Dan hal ini juga membuktikan bahwa sebenarnya Bluebird cukup kuat untuk menjaga performa kinerja keuangannya. Pengalaman mengaspal di jalan raya sejak setengah abad lalu merupakan guru bagi Bluebird untuk senantiasa bersiasat menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan bisnisnya. Di antara berbagai strategi dan lini bisnis, sewa kendaraan dan bisnis logistik turut berkontribusi besar dalam pendapatan Bluebird. Layanan Bluebird Kirim dengan kapasitas angkut hingga 200 kg sejak diluncurkan pada 2020 lalu bahkan berhasil membukukan pendapatan 10 kali lipat. Semua ikhtiar tersebut turut menopang bisnis taksi reguler. Ketika pemerintah menetapkan kenaikan tarif ojek online, Bluebird juga diuntungkan karena selisih tarif ojek online dan taksi reguler menjadi semakin tipis. Kendati tak lama kemudian, pemerintah menaikkan harga BBM yang membuat Bluebird harus menyesuaikan tarif taksinya. Bagaimanapun, Bluebird tetap optimistis mengingat target pasar Bluebird yang jelas dan komitmen mewujudkan misi yang berfokus pada kepuasan pelanggan, keamanan, dan kenyamanan. Terkait dengan kompetisi dengan transportasi online, kalau kita lihat dan perhatikan, tarif daripada taksi Bluebird sudah jauh lebih kompetitif sekarang. Contohnya ketika peak hour ataupun unfavorable weather condition. So, what's next buat Bluebird? Bermula dari sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Ibu Mutiara Siti Fatimah Djoko Sutono merintis bisnis layanan taksi ini pada tahun 1965. Dengan bermodal 2 mobil hadiah dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dan Akademi Hukum Militer, 2 lembaga yang didirikan oleh mendiang suaminya, Profesor Djoko Sutono, Ibu Mutiara memberikan 2 mobil tersebut kepada putra-putrinya untuk dijalankan sebagai taksi gelap. Pada akhir 1960-an hingga awal tahun 1970-an, Gubernur Ali Sadikin gencar memberantas taksi gelap yang tidak memiliki izin operasi. Tetapi untuk mendapatkan izin beroperasi, sebuah perusahaan taksi harus memiliki setidaknya 100 unit taksi. Sementara keluarga Djoko Sutono ketika itu hanya memiliki 60 unit. Ibu Mutiara pun mengajukan pinjaman ke Bank Bumidaya untuk dapat menambah armada taksinya, sehingga izin beroperasi dapat terbit. Dan pada 1 Mei 1972, Bluebird mengaspal di jalanan ibu kota
sebagai taksi resmi. Dari 2 unit mobil, kini Bluebird memiliki lebih dari 20.000 armada dengan berbagai lini bisnis di sektor transportasi dan 23.000 karyawan yang beroperasi di 18 kota di Indonesia. Dari bisnis yang dirintis di sebuah rumah oleh seorang ibu sepeninggal suaminya, Bluebird tumbuh menjadi sebuah armada raksasa. Dan selayaknya armada raksasa, perubahan haluan kemudinya baru dapat dirasakan jauh di depan sana. Kita percaya manajemen dan juga perusahaannya pasti akan memberikan yang terbaik. Bluebird kedepannya akan terus berkembang, baik itu secara organik ataupun inorganik. Contohnya seperti menambahkan armada-armada ataupun membuka lini-lini bisnis yang lain. Secara keseluruhan, mungkin kita semua bisa merefleksikan. Sebenarnya mungkin Bluebird ini menjadi darling, terutama untuk masyarakat Indonesia. Contohnya, kalau saya pribadi ketika mendengar nama Bluebird, yang terbesit di benak saya adalah, oh, ini taksi yang memberikan servis dengan keamanan, kenyamanan, dan keramahan yang baik.